Selamat datang pada video kami, kelompok 2 angkatan 19 tahun 2021. Terima kasih, kami ucapkan kepada Bapak Pengampu Materi Analisis Isu Kontemporer, Bapak Dr. Hieronimus Godang Sarjana Pendidikan Master Sains, telah memberi kami kesempatan dalam mengetahui analisis isu kontemporer. Terima kasih, juga kami ucapkan kepada Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah 1 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisarah dari Angkatan 19 Kelompok 2. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 2 Angkatan 19 untuk tugas isu pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Berikut anggota kelompok saya. Saya sendiri Maisarah, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Instansi saya bekerja pada SD Negeri 1676447 Kota Tebing Tinggi, Angkatan 19 dengan nomor urut 6. Dengan anggota saya Madya Cekristina Damanik, Sarjana Kesehatan Masyarakat, bekerja pada Puskesmas Hutabayu Kabupaten Simalungun, Angkatan 19 dengan nomor urut 7. Mahdina Savana Siregar, Sarjana Pendidikan, bekerja di instansi SD Negeri 1174778 Simatahari, Labuhan Batu, Angkatan 19 dengan nomor urut 8. Manahan Pak Pahan, Sarjana Teologia, bekerja di instansi SD Negeri 01469 1 Serdang, Asahan, Angkatan 19 dengan nomor urut 9. Dan terakhir, Mangatur Sipapaga, Sarjana Pendidikan, bekerja di instansi SMP Negeri 2 Kedolok Silau, Kabupaten Simalungun, Angkatan 19 dengan nomor urut 10. Yuk, mari kita bahas isu pendidikan yang terjadi di masa COVID-19. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 coronavirus disease yang sangat mematikan. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan, namun dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring dalam jaringan. Guru, siswa dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju, diantaranya 1. Memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebarannya ke masyarakat Indonesia. Singkat kata, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau yang disebut dengan pembelajaran daring online. Sistem berbasis teknologi yang berani tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa bahkan orang tua untuk melek teknologi. Ini sangat mempercepat transformasi teknologi pendidikan di negeri ini.
Hal tersebut tentunya berdampak positif karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. 2. Banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Akselerasi transformasi teknologi pendidikan akibat pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai platform program pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran yang berani. Banyak program studi online menjadikan pembelajaran lebih efektif. Aplikasi pembelajaran online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online, seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lainnya. 3. Jumlah kursus online gratis. Kursus online gratis mulai berkembang di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga diskon. Seperti yang diterapkan oleh Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, Kuiper, aplikasi kelas kami dan sebagainya. 4. Munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 telah memunculkan ide-ide baru. Ilmuwan, peneliti, dosen bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. 5. Kolaborasi orang tua dan guru. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru agar siswa dapat terus belajar online secara efektif. Selain itu, kolaborasi inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama pembelajaran online. Hal tersebut akan berdampak positif bagi dunia pendidikan baik saat ini maupun yang akan datang. 6. Penerapan ilmu dalam keluarga. Ketika semua sekolah ditutup, ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu di tengah-tengah keluarganya. Baik itu sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang didapat kepada keluarga. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu ilmu melalui penerapan langsung. Ilmu yang diterapkan secara langsung akan berpengaruh tidak hanya bagi yang mengaplikasikannya tetapi juga bagi yang menerimanya. 7. Guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembelajaran di tengah pandemi harus dilakukan melalui metode online, sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat dibutuhkan. Selama pandemi ini, banyak dilakukan pelatihan bagi para guru dengan tujuan memberikan pembinaan guna menentukan metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada saat pandemi, yang tentunya berbasis teknologi. 8. Internet sebagai sumber informasi yang positif. Jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran online internet merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Internet tidak lagi hanya digunakan oleh siswa sebagai sarana hiburan atau bermain media sosial, tetapi juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelajaran yang diajarkan, seperti mengakses buku digital, video pembelajaran dan lain sebagainya. Meski begitu, tentunya hal ini tetap harus mendapat pendampingan baik dari guru maupun orang tua siswa, agar siswa tidak salah dalam mendapatkan informasi dan terhindar dari hoaks. 9. Siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Pada dasarnya setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam kehidupan seorang anak berdampak luas dan dengan pengawasan orang tua anak akan mudah untuk memantau perkembangannya secara langsung. Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak berprestasi di sekolah. Beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa itu adalah peran guru untuk mengajar, bukan mereka. Namun kepercayaan seperti itu tidak merugikan orang tua dan anak. Anak-anak tidak mulai dan berhenti belajar hanya selama hari sekolah. Mereka selalu terbiasa belajar, di rumah, dengan teman, dan melalui pengaruh lain. Itulah beberapa hal positif dari pandemi COVID-19. Tentu masih banyak lagi hal positif yang bisa kita rasakan. Meski demikian,
Kami tetap berharap pandemi segera berakhir dan pembelajaran tatap muka segera dilakukan lagi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam, kelompok 2.